Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandra Mukti dengan nomor MPM 22412024 dari kelas akuntansi 22A. Di sini saya mengambil mata kuliah manajemen pemasaran. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro pemasaran, yang dimana merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro pemasaran terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Yang pertama ada perusahaan. Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset, dan pengembangan pembelian, operasi, dan akuntansi. Semua kelompok saling berhubungan, membentuk lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini bekerja sama secara harmonis untuk memperhatikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Pemasaran adalah suatu objek yang dipromosikan atau dijanjikan. Orang yang menjanjikan pun sedikit pun tidak pernah merasa malu, karena kalau malu, barang yang dia jual tidak akan laris. Kedua, pemasok. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku dan komponen untuk produksi produk. Perusahaan harus memiliki dan bekerja sama dengan pemasok yang dapat memberikan kualitas bahan baku yang baik untuk memproduksi produk berkualitas tinggi. Ketiga, perantaran pemasaran. Perantaran pemasaran membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir. Perantaran pemasaran meliputi penjual perantaran, perusahaan, distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantaran keuangan. Keempat, pelanggan. Perusahaan harus mempelajari 5 jenis pasar pelanggan secara lebih dekat. Yang pertama, pasar konsumen, terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Kedua, pasar bisnis membeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan. Ketiga, pasar penjual perantaran membeli barang dan jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba. Keempat, pasar pemerintah terdiri dari badan-badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan umum. Dan yang terakhir, kelima, pasar internasional terdiri dari para pembeli di negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjualan perantaran, dan pemerintahan. Kelima, pesaing. Pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran. Perusahaan juga harus memiliki strategi penawaran yang lebih kuat dari penawaran pesaing dalam pikiran konsumen. Keenam, masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi, kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada tujuan tips masyarakat: masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swada masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Selanjutnya ada lingkungan makro pemasaran.
Lingkungan makro pemasaran merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran terdiri dari lingkungan demografi, ekonomi alam, teknologi, politik, dan budaya. Yang pertama ada lingkungan demografi. Demografi adalah studi kependudukan manusia menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lainnya. Lingkungan demografi menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografi menyangkut masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat beragam. Sejumlah negara mempunyai ekonomi subsidi negara, mengonsumsi hasil pertanian dan industrinya sendiri. Negara-negara menawarkan peluang pasar yang kecil. Ekonomi industri menawarkan pasar yang kaya untuk berbagai jenis barang yang berbeda. Ketiga, lingkungan alam. Lingkungan alam memperhatikan kekurangan potensi dari bahan baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan atau hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Keempat, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk dan peluang pasar yang baru. Kelima, lingkungan politik. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dalam lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat tertentu. Keenam, lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.